Kali Kiai Imad di framing sebagai Kiai Imaduddin Al-Kaburi karena di Banten itu Kiai Imad tidak datang. Ini cukup mengganggu apa tidak ini? Dari berbagai macam narasi yang dibuat seakan-akan bahwa saya tidak berani berdebat, itu sebenarnya adalah sebuah framing-framing yang menurut saya tidak perlu untuk ditanggapi. Iya. Karena memang saya menunggu. Jadi kalau apabila pihak Rizik Syihab ketika ditantang oleh Kiai dari Bogor, Guslim, itu kemudian menerima, daripada kita perang-perang begitu, lebih baik kita perang argumentasi, perang epistemologis, bagaimana nasab Ba'lawiyah dipertanggungjawabkan oleh mereka di hadapan publik. Iya. Nah, saya menunggu itu, mampukah Rizik Syihab untuk menyampaikan kepada masyarakat antitesis tentang tesis saya tersebut. Jadi saya sekali lagi menyampaikan sebuah apresiasi yang tiada terhingga untuk Guslim, Kiai kita dari Bogor, apabila betul dari pihak Rizik Syihab itu menerima tantangan dari Guslim itu, insya Allah saya akan datang. Siap Kiai Imad ya? Siap. Iya, ini saya konfirmasi nih. Saya catat ini tebal-tebal. Kiai Imad siap untuk berdebat dengan Habib Rizik Syihab. Kali Kiai Imad di framing sebagai Kiai Imaduddin Al-Kaburi karena di Banten itu Kiai Imad tidak datang. Ini cukup mengganggu apa tidak ini? Saya itu tidak terlalu memikirkan apa yang dipersepsikan orang terhadap saya. Iya. Jadi orang boleh berkata apapun tentang kita, dan kita tidak mempunyai kendali atas mereka. Tapi kita punya kendali atas diri kita sendiri. Jadi apa saja dalam hidup ini itu tidak boleh kita sebagai manusia berjalan di atas dunia ini berdasarkan persepsi orang tentang kita, tetapi bagaimana respon kita terhadap persepsi orang itu. Jadi yang kita bisa kendalikan adalah diri kita sendiri. Orang mau berkata apa tentang diri kita itu silahkan, tetapi kita bisa mengendalikan respon terhadap apa yang mereka katakan. Dan tentang apa namanya itu, di Banten itu Kiai Salim dari Cilacap sudah memberikan klarifikasi. Karena memang beliau adalah sebagai salah satu orang yang berada di tengah-tengah acara itu. Beliau hadir di situ. Beliau juga adalah pendukung daripada tesis saya, dan beliau juga mengaku bahwa waktu itu siap untuk meladeni Rabita Alawiyah, membantu Kiai Imad untuk berdebat dengan Rabita Alawiyah. Asalkan Rabita Alawiyah itu betul-betul atas nama Rabita Alawiyah. Jadi walaupun bukan Taufik Segaf, tetapi yang hadir itu mendapatkan surat mandat dari Rabita Alawiyah. Tetapi ketika Kiai Salim menanyakan bersama Gus Ajus Jazuli, dan waktu itu masih ada Tengku Qori. Iya, Tengku waktu itu ya. Iya, masih ada Tengku Qori. Halo Tengku. Ketika ditanya oleh Kiai Salim, apakah Hanif Alatas Qurtubi Lebak itu mewakili daripada Rabita Alawiyah, mereka jawab tidak. Nah, kalau tidak mewakili atas nama Rabita Alawiyah, sedangkan acara itu adakan untuk mempertemukan saya dan Rabita Alawiyah, baik dengan Taufik Segaf langsung maupun dengan wakilnya, tapi ternyata kan Taufik Segaf sudah menyatakan. Jadi beberapa hari sebelumnya saya mendapatkan screenshot dari saudara saya Imam Ibrahim bahwa Taufik Segaf, Rabita Alawiyah tidak mau datang dan tidak mau mengutus wakil. Sementara waktu itu, tapi bisa berubah kan, beberapa hari itu kadang-kadang manusia itu pikirannya berubah. Itulah yang saya antisipasi, takut ada perubahan. Tiba-tiba mereka datang. Ketika kita nggak datang, tiba-tiba mereka datang. Akhirnya saya memberikan apa namanya semacam surat mandat, karena itu juga diminta oleh Tengku Qori, bahwa Kiai, agar ada sebuah kenang-kenangan buat saya dalam hidup saya merantau ke Jawa ini, bahwa saya pernah membela Kiai, membela nasab Rasulullah. Tolong bikinkan
sebuah surat mandat atas nama saya dan beberapa perwakilan lainnya akan saya laminating dan akan saya pajang katanya di tembok sebagai kenang-kenangan dalam hidup saya. Oke, saya penuhi permintaan Tengku Qori itu. Ini saya membuat dengan tangan saya sendiri. Beberapa nama yang bersedia. Jadi saya belum kenal dengan Kiai Salim, saya belum kenal dengan Gus Aziz Jazuli, tetapi mereka sudah ada komunikasi melalui alat komunikasi bahwa mereka mendukung saya dan siap untuk bersama Kiai meladeni perwakilan Rabita Alawiyah yang ada di Banten. Kemudian ketika ditanyakan pihak Rabita Alawiyah atau yang hadir itu oleh Tengku, apakah Anda mewakili dengan Kiai Salim dari Rabita Alawiyah? Ternyata mereka tidak mewakili. Maka Kiai Salim mundur. Kiai Salim mundur, tidak mau, maka di situ hanya ada Tengku, ada Aziz Jazuli, Gus Aziz, dan satu lagi. Dan akhirnya ya itu terjadi debat kusir. Yang paling terkenal diam. Nah, diam itu sekarang jadi channel itu. Channel diam, saudara kan ya. Baik, ini kita bongkar sejarah apa tentang debat nasab.